Percayalah kalau kita taruh iman kita dalam Tuhan, segala sesuatu itu pasti jadi sesuai waktunya Tuhan. Walaupun Tuhan sudah melakukan dan menjanjikan sesuatu yang internal dalam hati kita, tapi Tuhan gak kasih tahu kita semua rencananya sampai detail-detail. Cuma Tuhan kasih kita instruksi. Dalam segala musim hidup kita mesti percaya bahwa Tuhan itu gak mungkin kasih tahu ke kita segala sesuatu itu sekaligus. Dia kasih tahu ke kita itu sedikit demi sedikit. Apa postur hati kita saat musim mungkin belum terganti, musim belum berubah, segala sesuatu masih sama-sama saja. Tapi saat kita mencari kekuatan dalam firman Tuhan, justru Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Tuhan melakukan sesuatu yang baru lewat iman kita. Lewat iman kita, apa yang kita belum lihat. Jadi setiap dari kita, kalau hati kita berakar dalam firman Tuhan, apapun situasi kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Hari ini saya ingin sharing sedikit di mana satu hal yang sangat menguatkan saya dalam hidup saya pribadi itu karena Tuhan bergerak dalam segala musim kehidupan kita. Amin saudara. Mau kita di musim yang kurang baik, musim yang baik, Tuhan tetap ada. Tuhan selalu berikan kekuatan yang cukup dan lebih dari cukup. Dia selalu menjadi kekuatan kita. Jadi hari ini saya ingin sharing sedikit tentang God's timing in our season. Waktu Tuhan di musim kehidupan kita. Kadang-kadang kita kalau berpikir waktu Tuhan itu gak sesuai agenda kita, iya gak saudara? Kadang-kadang kita planning A, B, C, D, sampai segimana pun. Tapi Tuhan bilang, enggak, ini jalanku. Tapi dan kadang-kadang kita mesti belajar untuk percaya. Waktu Tuhan, rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana kita. Amin saudara. Mungkin saudara masuk di ruangan ini, banyak sekali mungkin mimpi-mimpi, banyak sekali mungkin doa-doa yang belum dijawab, banyak sekali tantangan-tantangan, ataupun banyak sekali mujizat yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Tapi percayalah kalau kita taruh iman kita dalam Tuhan, segala sesuatu itu pasti jadi sesuai waktunya Tuhan. Amin saudara. Jadi saya ingin sharing sedikit tentang satu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11 atau Ecclesiastes 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dibilang di sini, He has made everything beautiful at its time. He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from beginning to the end. Artinya walaupun Tuhan sudah melakukan dan menjanjikan sesuatu yang internal dalam hati kita, tapi Tuhan gak kasih tahu kita semua rencananya sampai detail-detail. Cuma Tuhan kasih kita instruksi. Tuhan kasih kita cara-cara di mana kita bisa melakukan kehendaknya. Saya berpikir pas saya baca ini, mungkin kalau Tuhan kasih tahu ke saya secara pribadi 10 tahun lalu, posisi hidup saya pasti akan ada di posisi hidup saya sekarang. Mungkin saya takut. Mungkin saya lari, mungkin saya bisa gak siap, karena iman saya gak siap, karena saya belum diproses sama Tuhan. Saya harus ngelewatin banyak sekali proses dengan Tuhan sebelum saya bisa menerima apa yang Dia ingin percayakan sekarang. Kalau Tuhan mungkin kasih kepercayaan ke saya, yang Tuhan percayakan sekarang 10 tahun yang lalu, mungkin saya gak bisa. Pasti saya gak bisa, bukan mungkin lagi saudara, pasti saya gak bisa. Tapi Tuhan berikan segala sesuatu sempurna pada waktunya. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Jadi dari firman ini, kalau mungkin kita tahu segala sesuatu dari awal sampai akhir,
kita pasti gak ngandalin Tuhan. Ya gak saudara? Kita pasti ngandalin kekuatan kita sendiri. Karena kita udah tahu semuanya. Kita sudah tahu apa yang Tuhan sudah rencanakan. Ya sudah. Tapi kalau kita cuma dikasih tahu sedikit demi sedikit, kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melakukan hidup ini tanpa Tuhan. Saya tahu secara pribadi dalam hidup saya tahu saya nggak bisa ada di tempat ini, berdiri saat ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan Tuhan. Banyak sekali proses dalam hidup saya hampir mau bunuh diri, saya hampir give up, saya nggak mau lebih lagi dekat sama Tuhan. Saya pengen lari dari segala sesuatu. Tapi pas saya bilang yes ke Tuhan, waktu saya bilang, Tuhan aku ingin ikuti Engkau, saya ingin ikuti Engkau. Dari situ Tuhan lebih lagi kasih kekuatan. Tuhan lebih lagi kasih kekuatan. Tuhan lebih lagi kasih kekuatan. Di musim yang baru Tuhan lebih lagi kasih kekuatan. Jadi dalam segala musim hidup kita mesti percaya bahwa Tuhan itu gak mungkin kasih tahu ke kita segala sesuatu itu sekaligus. Dia kasih tahu ke kita itu sedikit demi sedikit agar kita bisa lebih lagi dekat sama Tuhan. Kita ingin dekat sama Tuhan. Kita pengen lebih lagi dekat sama Tuhan untuk cari tahu kapan Tuhan. Dan juga untuk kita lebih lagi dikuatkan. Karena kadang-kadang kita gak sabar ya sebagai manusia saudara ya. Kita pengennya sekarang. Tapi Tuhan bilang belum dulu. Jangan dulu. Tuhan bilang tunggu. Jadi gimana caranya kita bisa kuat dalam musim hidup kita walaupun situasi belum berubah atau situasi sudah berubah di hidup kita tapi di luar ekspektasi kita. Gimana caranya kita bisa kuat dalam segala musim kehidupan tuh gimana? Pas saya study dan saya belajar tentang firman ini, saya dikuatkan lewat 2 ayat firman Tuhan. Kalau kita boleh baca di Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Lukas 8 ayat 9 sampai 10. Saya baca sedikit ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah, dan ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. God was using his parables, perumpamaan, untuk menceritakan suatu cerita agar kita bisa mengerti apa artinya. Jadi di sini Tuhan menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Kita baca di ayat 5. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh ke tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, di sini di ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang yang lain diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Nah, di sini dibilang di ayat 11, benih itu firman Allah. Benih itu, seed itu firman Allah, dan tanahnya itu hati kita. Tanahnya itu respon kita kepada firman Tuhan. Kenapa saya share ini? Karena poin saya pertama tuh, katakan kita harus mempunyai hati yang berakar di dalam Kristus. Kita harus mempunyai hati yang berakar di dalam firman Tuhan.
Karena kalau musim berganti, segala sesuatu terjadi, kita tetap cari kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Jadi di Lukas ini diceritakan kita tuh harus mempunyai tanah yang baik, menjadi tanah yang baik hati kita. Kalau postur hati kita, apa yang kita posturkan dipersiapkan sebagai tanah yang baik, segala sesuatu itu akan bertumbuh dengan baik. Berlipat kali ganda dikatakan di sini. Nah, kalau kita seperti tanah yang di pinggir jalan, sudah dengar akan firman Tuhan, tapi iblis katakan, iblis mengambil, bisa diambil saudara iblis. Dan dari situ supaya mereka gak percaya dan gak bisa diselamatkan. Kalau dari tanah yang berbatu, kita terima firman Tuhan, gembira, hore-hore, tapi kita tidak ada akar. Sebentar saja. Jadi cuma sebentar saja kita dekat sama Tuhannya, mengerti firman-Nya. Tanah yang berbatu itu, tanah di semak duri, dengar firman Tuhan, tapi terhimpit dari kekhawatiran dan kenikmatan hidup, jadi tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, 3 ini, itu yang kita tidak bisa jadikan. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mempunyai hati yang siap menerima benih itu, yaitu menjadi tanah yang baik. Jadi saya pengen tanya ke saudara hari ini, apa postur hati kita di hadapan Tuhan? Apa postur hati kita saat musim mungkin belum terganti, musim belum berubah, segala sesuatu masih sama-sama saja. Tapi saat kita mencari kekuatan dalam firman Tuhan, justru Tuhan melakukan sesuatu yang baru. Tuhan melakukan sesuatu yang baru lewat iman kita. Lewat iman kita, apa yang kita belum lihat. Lewat iman kita mungkin sesuatu yang kita belum lihat, tapi kita punya iman sama Tuhan bahwa Tuhan akan lakukan pada waktunya yang sempurna. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan dengan hal-hal yang mungkin, saya lakukan ini, itu sementara saudara. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita justru lari ke firman Tuhan, lari ke firman Allah menjadi fondasi dalam hidup kita. Musim apapun Tuhan itu menjadi benteng kita. Musim apapun Tuhan itu menjadi kekuatan. Musim apapun itu Tuhan menjadi penghiburan. Saat kita pun sedih, Tuhan menjadi penghiburan kita. Makanya firman Tuhan itu the living word. It's a living word. It's living and breathing. Artinya itu hidup. Jadi setiap kali kita baca firman Tuhan itu, hikmat wahyu yang baru Tuhan berikan ke kita itu selalu baru. Jadi setiap kali saudara baca itu tuh Tuhan bisa kasih wahyu yang baru. Hikmat dan kekuatan yang baru. Jadi setiap dari kita kalau hati kita berakar dalam firman Tuhan, apapun situasi kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Amin saudara, yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berapa banyak dari saudara pengen mengandalkan Tuhan? Amin saudara. Kita harus selalu pegang janjinya. Walaupun belum terjadi, kita selalu pegang. Karena kita tahu pada waktu yang tepat itu akan terjadi. Seperti di Alkitab dikatakan, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Kalau kita cari kerajaan Allah, segala sesuatu itu akan ditambahkan, diberikan kepada Tuhan. Tapi kita harus cari dulu kerajaan Allah. Saya jadi teringat waktu saya tulis ini dan saya study, saya sempat tinggal di Portland, Oregon, dan selama 6 tahun saya melanjutkan studi saya sebelumnya sempat studi juga, tapi saya melanjutkan lagi. Tapi melanjutkan dengan major yang berbeda. Di luar rencana saya. Lebih lagi Tuhan ubah lagi rencana saya. Saya gak pernah kebayang. Saya pindah ke Portland, Oregon. Saya study di salah satu college di sana. Saya study teologi dan juga music di waktu yang bersamaan.
Dan itu salah satu hal yang saya rindukan karena saya pengen lebih cari tahu lagi tentang Tuhan. Saya pengen, banyak sekali pertanyaan yang saya punya. Saya berdoa dan saya study, saya tanya profesor saya dan itu salah satu kerinduan saya. Tapi itu bukan kenapa saya ceritakan ini. Waktu saya di Portland, itu sangat bagus sekali pemandangannya saudara. Saudara mesti lihat sendiri. Saya doakan suatu hari bisa pergi ke sana ya saudara ya. Jadi itu indah sekali. Dan di sana itu 4 musim berbeda itu berputaran. Dari summer, fall, winter, and spring. Dari musim panas di mana semuanya itu berbuah dan semuanya itu cantik. Dengan sinaran matahari, semuanya terlihat cantik sekali. Tumbuh-tumbuhan, bunga semuanya. Dan di fall tetap cantik, tapi daun-daunnya mulai mengering, jatuh, turun. Dan pohon itu tuh mulai tiba-tiba tidak ada lagi daun-daunan, bunga mulai jatuh, mulai layu. Dan di winter, di musim dingin, pohon itu dan banyak tanaman itu tidak ada bunga-bunganya, tidak ada buahnya, dingin. Walaupun salju itu cantik sekali ya saudara ya. Kalau kita bisa lihat salju cantik sekali, tapi pohon itu tidak ada buah, tidak ada daun-daunnya. Lama sekali. Musim hujan, musim dingin. Terus sampai waktunya di spring, musim semi. Kita mulai lihat sesuatu yang baru tumbuh. Pas saya kebayang itu, pas saya baca firman Tuhan bahwa Tuhan melakukan sesuatu dalam musim. Dalam arti kita tuh gak punya kontrol saudara. Kadang-kadang hidup kita tuh seperti itu. Kita gak punya kontrol sepenuhnya. Tuhan yang sepenuhnya punya kontrol hidup kita. Kita gak mau sekontrol apapun hidup kita, kita gak bisa. Tuhan yang punya. Jadi pas saya lihat, saya kebayang itu hidup kita kadang-kadang seperti itu. Kita mesti lewatin musim panas di mana mungkin semuanya cantik, semuanya bagus sekali. Terus tiba-tiba musim gugur di mana semua hal-hal yang lama, hal-hal yang dulu yang mungkin kita mesti lepaskan untuk masuk ke musim yang baru. Mungkin susah ya saudara. Terus kadang-kadang kita masuk musim yang dingin di mana sangat kering, sendiri, lonely. Gak ada orang, mesti di dalam kamar terus. Atau gak mau ketemu orang, atau rasanya sedih. Kadang-kadang hidup seperti itu. Tapi gak selamanya saudara. Kalau kita percaya sama Tuhan bahwa segala sesuatu itu ada musimnya, Dia bawa kita ke musim semi itu. Dia bawa kita ke musim di mana sesuatu yang baru akan tumbuh. Sesuatu yang baru yang lebih cantik, lebih luar biasa, mungkin di luar pemikiran kita akan tumbuh. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Jadi saya belajar sekali lewat itu bahwa Tuhan itu works in all seasons. Tapi itu ada purpose-nya. Ada purpose-nya. Karena mungkin kita kalau mau masuk ke musim yang selanjutnya, tapi kita belum lewatin musim ini, kita belum siap saudara. Betul? Iman kita belum siap. Mungkin kepercayaan kita belum siap. Pemikiran kita belum siap. Hati kita belum siap. Tapi Tuhan proses dulu di bagian sini, baru Tuhan bawa ke selanjutnya. Amin saudara. Jadi saya ingin sharing hari ini bahwa itu tidak selamanya kita di musim dingin itu sendiri. Justru Tuhan ingin proses kita agar kita percaya sama Tuhan. Kita andalkan Tuhan lebih dan lebih lagi. Poin kedua. Kalau kita lihat di Hebrews 11:8 verse 9. Di Ibrani 11. Di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan bekerja lewat hidup Abraham. Di situ dikondenskan. Tapi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, Abraham itu cerita hidupnya luar biasa.
imannya itu luar biasa. Kepercayaannya sama Tuhan lebih lagi itu luar biasa. Maka dari situ kita baca sama-sama ya, saudara sekalian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berapa banyak dari saudara di sini Tuhan bilang suruh pergi ke sana, tapi kita nggak tahu apa yang di sana. Boleh sama-sama angkat tangannya? Apa saya doang saudara? Tuhan bilang suruh ke sana. Bilang ada apa di sana? Percaya saja, ikuti instruksi. Saya pernah banyak sekali Tuhan suruh kayak gitu justru saudara. Kita baca ayat ke ayat selanjutnya. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah yang asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi dari sini saya lihat bahwa Abraham itu taat sekali ya saudara. Abraham itu taat sekali. Percaya, punya iman sama Tuhan. Walaupun segala sesuatu belum dikasih tahu sepenuhnya. Di situ dibilang di tanah yang asing. Seolah itu suatu tanah yang asing. Tapi dia tetap pergi loh saudara. Dia tetap pergi walaupun dia gak tahu sepenuhnya apa. Tapi dia pegang janji yang Tuhan berikan. Dia pegang janji yang Tuhan kasih. Jadi dari sini poin saya yang kedua. Itu kita harus obey God's instruction and have faith. Susah ya saudara, kadang-kadang kita kalau Tuhan suruh kasih sesuatu untuk kita lakukan, kadang-kadang aduh Tuhan gak mau. Aduh Tuhan gak enak rasanya. Aduh Tuhan rasanya kok gak mau banget deh, itu gak nyaman loh buat aku. Tapi Tuhan bilang justru kita tuh hidup di sini tuh gak akan selalu nyaman. Again, he's not saying that everything was always gonna be good. Gak segala sesuatu akan selalu baik. Tapi segala sesuatu itu untuk kebaikan kita. Dan kadang-kadang itu gak nyaman. Kadang-kadang itu break us, it crushes us. Membuat kita justru remuk. Tapi Tuhan bilang, aku akan selalu memberikan kekuatan yang lebih. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu ke kita yang kita tidak bisa handle saudara. Tuhan tidak mungkin kasih kita sesuatu yang kita gak bisa handle. Makanya Tuhan kasih tahu ke kita tuh sedikit demi sedikit. Karena dia tahu itu yang kita bisa handle. Kalaupun segala sesuatu itu lebih dari apa yang kita bisa handle, kita bisa kasih ke Tuhan. Amin saudara. Kita bisa kasih ke Tuhan. Karena dia bisa ambil itu. Dia ambil beban kita. Dia ambil dosa kita. Dia ambil segala pemikiran dan mungkin hal-hal yang kita pikirkan yang susah sekali untuk kita handle saudara. Dia bisa lakukan segala sesuatu itu. Saya lihat dari cerita Abraham ini yang saya pelajari bahwa pertama Abraham dijanjikan tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tapi dikasih instruksi, tapi nggak sepenuhnya. Tapi dia beriman, dia lakukan. Kayak di situ dibilang katakan karena iman, by faith dia jalan. Betul saudara? By faith dia jalan. Kalau saudara lihat di ayat selanjutnya dikatakan lagi karena iman, by faith dia jalan lagi. Dia dibilang katanya akan mempunyai anak dengan istrinya Sarah. Tiba-tiba tapi mereka terlalu tua untuk punya anak. Tapi by faith, karena Tuhan yang bilang, Tuhan yang nyatakan. Karena Tuhan punya purpose untuk Abraham. Tuhan punya rencana buat Abraham. Karena iman dia ikuti. Saat misalnya saudara ingat cerita tentang Abraham dan Ishak. Saat Tuhan suruh katakan Ishak jadi sacrifice. Sebagai seorang ayah, susah sekali. Tapi dia obey. Tapi saat Tuhan lihat, Tuhan tes dan Tuhan lihat, oh dia taat. Dia ikuti.
Walaupun tidak nyaman dia ikuti. Dari situ Tuhan rubah. Tuhan ganti, ada sacrifice yang baru. Dari sini saya lihat bahwa karena iman, dia berani untuk taat. Boleh sama-sama katakan, karena iman, dia berani untuk taat. Dan begitupun kita. Dengan iman kita harus berani untuk taat. Iman itu apa sih? Faith itu apa? Faith is basically apa yang kita belum melihat, tapi kita percaya Tuhan akan lakukan itu. It's for things hoped for. Hal-hal yang kita rindukan mungkin kita belum lihat, tapi Tuhan akan lakukan. Jadi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan akan lakukan sesuai dengan rencananya, dalam waktunya, dan dengan caranya sendiri. Jadi mungkin tidak sesuai apa yang kita pikirkan. Jadi saya ingin sekali share ini karena dalam hati saya mungkin dalam penutupan tahun ini, banyak sekali dari kita mungkin ngelewatin lagi banyak musim, banyak hal-hal yang kurang baik. Tapi tahulah, musim itu tidak selamanya di situ. Kita tidak selamanya di musim dingin, di kepurukan di mana kita tuh rasanya sendiri, tidak ada yang menemani, tapi Tuhan selalu ada. Kadang-kadang saudara, itu cuma proses yang Tuhan allow for us to experience. Jadi kita bertumbuh imannya. Iman kita itu bertumbuh so then we can grow from the season that we're in. Jadi kita bisa bertumbuh dari musim yang kita ada di situ untuk masuk ke musim yang lain. Jadi saya banyak sekali hal-hal dalam hidup saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan, saya tahu ini cuma musim yang saya lagi jalani. Saya tahu Tuhan ini musim yang saya lagi jalani. Tuhan pasti percayakan sesuatu yang baru. Saya cuma mesti kuat dalam Tuhan. Percaya bahwa rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencana saya. Mungkin saya bersaksi sedikit. Tahun ini sangatlah tahun yang sangat challenging buat saya. Saya waktu di Portland saya sudah nyaman, istilahnya kerja sebagai seorang guru di sana. Saya kerja selama beberapa tahun. Saya sudah nyaman, rasanya sudah pengen tinggal di sana. Istilahnya ya saudara ya. Dan juga saya berpikir, oh oke. Tapi dalam awal tahun ini tiba-tiba Tuhan shift. Tuhan bilang musimmu akan berganti. Seasonmu berganti. Saya bilang, yakin nih Tuhan. Yakin. Udah nyaman Tuhan. Nyaman banget. Tapi banyak hal yang saat nyaman itu pun yang tidak nyaman juga, yang Tuhan bilang, kalau kamu gak move, I will make you move. Istilahnya, kalau kita udah kekeh banget pengen di sini aja, kadang-kadang Tuhan akan bikin sesuatu tuh uncomfortable, jadi kita move to the next thing. Jadi itu yang saya rasain, bahwa saya udah di sana, udah nyaman, tiba-tiba mungkin karena COVID dan lain hal, saya diberikan banyak news dari keluarga saya bahwa banyak hal yang mungkin kurang baik, lagi sakit segala macam. Jadi saya juga di sana jauh sekali. Saya kepikiran, saya berdoa, Tuhan ini gimana ya Tuhan. Dan juga banyak hal yang Tuhan kirim orang ke saya bilang, waktumu itu untuk di Indonesia. Saya bilang, oh masa ya Tuhan, masa ya Tuhan ya. Oh oke, saya doakan dulu ya gitu. Saya kalau ada prophet datang gitu, doakan saya, dikasih doa ke saya bilang, oh masa ya Tuhan, saya doakan dulu deh. Tapi saya berdoa, awal tahun itu sangat banyak sekali